Nah, kemudian kita melihat karena dia mengandung integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga, dia itu belum tentu ada ya. Maka ada syarat supaya suatu fungsi itu ada deret Fourier-nya. Di sini kita berikan syarat cukup juga ya kayak waktu deret Fourier. Atau sufficient condition. Nah, yang kayak gini-gini ini Anda harus sangat hati-hati ya. Ini bukan syarat perlu dan cukup. Tapi hanya syarat cukup ya. Di sini ada ya. Sufficient condition. Sufficient. Ya, sufficient to ensure. Apa syaratnya itu? Bahwa kalau XT itu diberi harga absolut ya, nilai mutlaknya diintegrasikan dari min tak hingga sampai plus tak hingga, yaitu ada hasilnya. Jadi absolutely integrable. Ini yang paling penting. Nah, kemudian syarat yang lainnya mirip dengan deret Fourier, bahwa sinyal tersebut punya jumlah maksimum dan minimum yang terbatas untuk setiap interval waktu yang terbatas. Kemudian berikutnya, sinyal ini memiliki diskontinuitas yang terbatas di dalam interval yang terbatas. Sebetulnya syarat-syarat ini kalau untuk sinyal pada umumnya ini terpenuhi gitu. Jadi ini memang untuk ketelitian matematis saja ya, tapi biasanya pada umumnya sinyal-sinyal praktis itu memenuhi syarat-syarat ini. Ya, ini sangat mirip dengan Dirichlet condition ya. Dirichlet condition untuk deret Fourier. Jadi ingat ya, nggak semua sinyal punya transformasi Fourier. Tapi kalau absolutely integrable dia punya. Banyak nggak yang sinyal yang nggak punya deret Fourier? Banyak. Kalau yang kebanyakan sinyal 2, 3 ini pasti memenuhi, yang satu ini belum tentu. Ya. Contohnya yang nggak punya, misalnya saya punya sinyal T aja. XT sama dengan TUT. Artinya sinyal ini sinyal rem. Itu kalau Anda integrasikan nggak bisa itu. Maksudnya sampai tak terhingga ya hasilnya tak terhingga. Dia nggak punya deret Fourier. Semua misalnya sinus T aja. Ini sebetulnya kalau dilihat dari deret ini nggak punya deret Fourier dia. Karena kalau diintegrasikan dia tak terhingga gitu. Semua yang naik terus kayak misalnya atau yang tetap ya. Misalnya XT sama dengan sinyal fungsi tangga satuan aja ya. XT sama dengan UT. Itu kalau Anda integralkan harga mutlaknya min tak hingga sampai tak hingga dia tak terhingga. Jadi nggak memenuhi syarat itu. Jadi belum tentu memiliki deret Fourier. Ya, karena ini syarat cukup ya. Kalau syarat cukup kesimpulannya kalau nggak memenuhi syarat itu berarti dia nggak dijamin punya transformasi Fourier gitu. Maaf, bukan deret Fourier tapi transformasi Fourier.
Contoh yang punya ya semua fungsi eksponensial yang negatif ya, kayak E pangkat min AT itu punya ya. Bisa Anda integralkan. Ini misalnya, A-nya misalnya bilangan positif, E pangkat min AT UT. UT-nya fungsi tangga satuan gitu. Ini punya deret Fourier ya, karena memenuhi semua syarat ya. Baik 1, 2, 3 ya, terutama absolutely integrable. Kalau 1, 2, 3 kan kebanyakan begitu kita tahu dia continue biasa gitu sudah pasti memenuhi. Makanya nanti itu sering jadi contoh ya. Nah ini contoh E pangkat min AT UT ya. Tadi udah kita lihat ya absolutely integrable, jadi dia punya deret Fourier. Kalau kita integralkan kan kayak gini nih. E pangkat min AT karena ada UT jadi integralnya nggak dari min tak hingga sampai plus tak hingga tapi dari 0 gitu. Ya 0 sampai tak terhingga. Nah ini tinggal Anda integrasikan ya, hasilnya ini ya. Ini misalnya adalah A-nya ini bilangan real yang di atas 0. Nah, ini kalau kita lihat deret Fourier-nya bilangan kompleks ya, ada J-nya. Jadi karena bilangan kompleks, dia punya besar, magnitude atau besar, ya besarnya ya, dan dia punya fase sudut ya. Nah, itu kalau kita gambarkan, bisa digambarkan di domain frekuensi, transformasi Fourier itu ada dua gambar ya, gambar magnitude, ya, X J omega absolut ya, itu disebut magnitude. Ini adalah magnitude plot dari transformasi Fourier dari sinyal X. Gambar magnitudenya. Yang bawah ini adalah gambar fasanya yang fungsi arkus tangan tadi ya. Nah ini adalah sesuai persamaan di sini tadi. 1 per akar A kuadrat plus omega kuadrat. Bisa Anda cek ya, kalau omeganya 0, seper akar A kuadrat ya seper A itu. Omega semakin naik, dia semakin turun. Omega tak terhingga mestinya di 0. Tapi dia nggak pernah negatif ya, karena ini selalu positif dan ini memang besar. Nah, fasanya adalah arkus tangan omega per A. Nah, ini Anda harus tahu gambar pakai tangan tuh gimana, walaupun nanti Anda gambar pakai Python ya atau pakai MATLAB. Saya sudah sepakat dengan asisten Anda sedapat mungkin pakai Python ya. Karena MATLAB itu software berbayar yang mahal, dan Python sekalian Anda belajar untuk bisa laku sebagai data science dan bekerja di banyak tempat. Nah ini kan arkus tangan omega per A pada saat omega sama dengan A ini berarti arkus tangan 1 adalah min pi per 4 atau 45 derajat ya, ini dalam radian. Ini fungsi arkus tangan.
Ya.